Alhamdulillahi Rabbil Alamin, walhamdulillahi ahsanal khaliqin, walhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang dewek yang hormati dan muliakan dari Al-Mukarram Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Daman Huri Abdullah. Yang dewek yang hormati sekretaris kami di Alumni Muallimin, saudara kami Bapak Angga Sarimah. Yang dewek yang hormati divisi dakwah kami, yakni Ustadz Sasmara Hadi, beliau dari Pringgasela. Pengajian beliau adalah pengajian dalam, insyaallah. Bagian-bagian dalam-dalam janiki insyaallah. Yang dewek yang hormati akhina Ustaz Haji Sudais, ya. Tadi beliau bilang sebenarnya nama beliau Muhammad Rusdin, ya. Tapi di Mekah oleh kafil beliau diganti oleh kafil beliau namanya Abdurrahman Sudais. Ya, beliau mewarisi cuma jenggot Syekh Sudais saja yang beliau warisi. Ya. Mudah-mudahan hafiz Qur'annya juga. Ya. Yang kami hormati Bapak-bapak Dewan Penasehat Majelis Zikir serta pengurus Majelis Zikir, ibu-ibu jamaah sekalian yang mendapat kuota, yang mendapat visa non ziarah, marabas yang Tuan Guru tadi. Artinya pelungguh niki dapat visa kuota bisa tawajuh di Sembalun. Yang mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Iya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Pertama jamaah, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita berada di bawah kaki Rinjani. Di bawah kaki Rinjani yang Allah izinkan kita akan beracara yang istimewa hari ini. Yakni bertawajuh dan bertadabbur. Apa itu tawajuh dan tadabbur? Nanti yang akan sampaikan. Bagaimana prosesi acaranya? Nanti yang sampaikan ke pelungguh. Yang selanjutnya mari kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Baik, tawajuh itu jamaah sekalian artinya menghadapkan muka antara makhluk dengan Khalik. Tetapi kita tidak bisa jamaah menghadapkan muka kita kepada Allah. Kenapa? Allah itu maha suci. Allah itu maha suci. Lagi muka Allah itu di mana sih? Bagaimana muka Allah? Kita tidak tahu bagaimana muka Allah. Kalau muka kita, kita tahu. Apa isi muka kita? Hidung, mata, mulut. Kiri kanannya telinga. Ini muka manusia. Lalu muka Allah itu seperti apa? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Makanya muka Allah, rupa Allah tidak perlu diwujudkan di alam benak. Lalu pelungguh di benak itu mengadakan permisalan. Tidak boleh. Saking tidak bolehnya berusaha pelungguh membayangkan muka Allah saja itu sudah dosa. Sudah dosa. Itu sebabnya pelungguh selalu diminta oleh Allah, subhanallah, maha suci Allah. Makanya pada saat badan manusia menundukkan kepada Allah dan sujud kepada Allah, isinya cuma dua. Subhana rabbiyal azimi
wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, azimi wa bihamdihi, setengah ruku. Apabila keningmu yang kau anggap paling mulia itu tersungkur ke tanah, subhana rabbiyal a'la, karena engkau adna. Kamu rendah, dia tinggi. Apanya tinggi? Kepujiannya tertinggi, kesuciannya tertinggi. Nah niki jamaah sekalian. Lalu bagaimana kita menghadapkan muka kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah bimbingan guru. Nanti tiang akan mengajak pelunggum bertawajuh itu seperti apa. Kalau tiang mau menghadapkan muka tiang kepada Syekh Sudes, teman tiang niki, tiang ada menghadap kanan. Kalau ke saudara kami Ustaz Sasmara Hadi, tiang menghadap kiri. Kalau kepada Allah seperti apa? Nanti. Makanya kalau sholat mau menyembah Allah, kiblat kita dua. Kiblat muka, yakni ini kiblat muka, ke Baitullah Al-Haram. Dimanapun bumi engkau berpijak, hadapkan muka ke Baitullah. Hadapkan muka. Muka mana? Muka zahir ini ke Baitullah. Kalau muka batinmu di mana-mana kau hadapkan, bisa. Karena muka batin itu tidak perlu arah. Yang dibutuhkan oleh batin adalah ketenangan, kehuduan, kehusuan kepada Allah. Jangankan engkau berada di atas bumi, engkau berada dalam bumi pun silahkan sholat. Kau berada dalam batu, silahkan sholat. Kalau engkau tidak tahu kiblat zahirmu, cukup engkau memakai kiblat batin. Ini orang yang pandai bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua jamaah sekalian adalah tadabbur. Juga ada pada awal surah Al-Anfal tadi. Tadabbur itu apa jamaah sekalian? Tadabbur itu pelungguh meniki membaca alam di sekitar yang tidak sama dengan alam kita di keseharian. Lek gedang pelungguh meniki jamaah sekalian, ada gunung setinggi ini kelihatan? Tidak ada. Tidak ada gunung marak niki. Di narak ketelih marak niki. Kita di belakang niki ada gunung Renjani. Orang mau naik ke gunung Renjani lewat sebelah niki. Alangkah indahnya besok kita jadwalkan tawajuhnya niki pada saat kabut tidak ada, terang seterang-terangnya. Mohon maaf, pelunggum lewat mana tadi? Pusuk nggih? Lewatin dikit tanjakan? Lamun narak jalan tadi pelunggum lewati datar doang, jalan jin langan. Tetapi kalau pelunggum turun naik itu bukit, berarti pelunggum jalan manusia biasa. Jalan mana pelunggum? Lurus? Berkelok-kelok turun naik. Itulah hatiku. Itulah hatiku. Itulah yang kita mau luruskan sekarang jamaah sekalian. Nah, kalau begitu inilah sebenarnya namanya tadabbur. Tadabbur itu jamaah sekalian, dimanapun engkau memijakkan kaki di alam bumi ini, apapun yang kau saksikan dengan pandangan matamu, yang terlihat di sana adalah Allah. Kalau kamu sudah mampu seperti itu, cukup engkau ada di rumah, cukup menjadi alat tadabburmu adalah istrimu. Alat tadabburmu adalah anakmu, cukup. Lagu itu kan dek cukup. Makanya jamaah ibu-ibu, dia pendak berpupur karena pelungguh niki bilang jelo ada serius si jamaah niki. Dia pendak berpupur, dia berpendak times entan, meleng nia kena itan, meleng nia kena itan. Ya, iya orang ngeliwas le jurun tu. Dia teman baut dait masih Syekh Sudes. Mun milih lain pandangan, lain. Lagu kita no ini bu, angkat lamun pelungguh niki lakar tunggal enggak niki pacuan dan times segede. Supaya suami kita bisa dijadikan tadabbur oleh suami kita. Lagu emang itu dengan bodoh. Padahal sinat niki ciptaan Allah. Sebagaimana bukit-bukit ini ciptaan Allah. Baik, karena kita tidak mampu bertadabbur di rumah, kita cari alam. Oke, ayatnya begini. Di ujung sana, apa kata Ustadz Ridwan Bakar? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Ulaika. Mun bahasa Ustadz Rusdin, beliau no.
Kalau bilang ulaika itu dia, artinya jauh dari kita. Kalau sesuatu itu isyaratnya adalah jauh dari kita, itu pertanda benda itu mulia. Itu dia. Itu dia. Berarti orang itu agak memiliki jarak dengan kita. Berarti kalau orang itu memiliki jarak dengan kita, orang ini mulia. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah dia itu. Ya, orang benar, bukan amanu. Amanu. Kalau yang puasa amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau engkau masih bermakom amanu, bos, butuh proses. Tetapi kalau sudah mukminun atau mukmin, itu sudah berkarakter dia. Lamun sekolah nih, lamun masih amanu masih tulab lah jarin. Nah lamunah mukminun dosen, ustaz, tuan guru lah itu. Ahli iman sudah. Siapa mereka? Ulaika humul mu'minuna haqqo. Oke. Tiang enggak mau sekarang, tiang mau ke atret saja. Dialah orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Siapa mereka? Satu, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan asma Allah, wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Bukan dia yang berzikir, idza dzukirallah. Di sana madi majhul, dibacakan katanya. Dibacakan zikir. Dia ini dibacakan zikir, bergetar hatinya. Itu ulama berkata begini, getaran hatinya itu seperti api yang membakar jerami. Seperti api yang membakar daun itu. Bobok niki. Nggih, ya si gero niki. Itu getaran, bunyi getaran hati manusia yang mukminuna haqqo idza dzukirallah. Makanya tiang ajak pelungguh bertawajuh itu selalu tiang berkata begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiang ingin dengar getaran hati pelungguh. Karena orang yang mampu bertawajuh kepada Allah adalah hanya satu-satunya orang yang bisa bergetar hatinya. Kalau masih zikir-zikir yang masih hatinya belum bergetar, tidak bisa kita ajak tawajuh. Tidak bisa kita ajak tawajuh. Maka orang yang kita bisa ajak tawajuh adalah orang yang bergetar hatinya. Ini awal-awal Allah berfirman di awal surah Al-Anfal. Berarti jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, syarat kita bertawajuh adalah apabila pelungguh sami mendengar Allah disebut, bergetar hatinya. Tetapi tidak bisa Pak jamaah, hati kita bergetar bila Allah disebut lalu hati kita bergetar tanpa kita mencintainya Allah itu. Satu syarat. Syarat kedua lagi, tidak bisa kita cinta kalau kita tidak kenal. Iya. Nah, oleh sebab itu kenal dia baru cinta, cinta baru bergetar. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Tahu tengaji ini sembalun, ini pancur manis. Tenang, temare. Biar Ustaz yang berbeda. Temare ini. Apa kena menang pelunggung. Berarti jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, bertawajuh maghrib ini kita karena mengenal Allah, mencintai Allah. Tetapi tiang tidak mengenal Allah Pak Ustaz, tiang belum mencintai Allah, nanti ada guru kita yang akan mengajak kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah? Terus jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, kalau muka batin kita sudah bisa bergetar kepada Allah, bergetar apabila disebut asma'nya, disebut namanya, maka pelungguh sami sudah bisa berhadapan dengan dia. Pada saat pelungguh berhadapan dengan dia, Allah Subhanahu wa taala, silahkan minta kepadanya apapun yang pelungguh mau. Ini namanya apa? Tawajuh. Lalu kalau tadabbur itu apa jamaah sekalian? Kalau tadabbur itu wa iza tuliyat alaihim zadathum imana.
Apabila kamu dibacakan ayat-ayat Allah, wa iza tuliyat alaihim zadathum imana. Apabila kamu dibacakan ayat-ayat Allah, katanya di sini jamaah tuliyat. Kalau di awal zikirullah, diperdengarkan zikir kepada Allah. Wa iza zikirullah wajilat qulubuhum, bergetar hatimu. Nah, yang kedua, wa iza tuliyat alaihim zadathum imana. Apabila kamu dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, maka engkau itu akan bertambah keimanan. Nah, ayat-ayat Allah itu apa jamaah sekalian? Termasuk Al-Quranul Karim. Oke, ayat-ayat Allah itu apa juga jamaah sekalian? Ini gunung ini ayat Allah ini. Gunung ini ayat Allah. Sembalun ini ayat Allah. Kira-kira bisa enggak bertambah keimanan kita kalau kita melihat dibacakan tanda-tanda ini? Oke, saya bacakan sekarang gunung. Kenapa gunung? Mohon maaf, sejarah gunung di dalam Al-Quran ada. Wahyu turun di gunung. Ketemuannya antara malaikat Jibril dengan Rasul untuk menyampaikan undang-undang ilahi dalam rangka memperbaiki adab dan iman umat, ketemunya di gunung. Namanya Jabal Nur. Berarti mohon maaf jamaah sekalian, gunung ini makhluk yang sangat luar biasa sekali. Yang menjadi jamaah wiridnya Nabi Daud pertama kali itu gunung. Gunung itu berwirid, bertawajuh, berzikir bersama Nabi Daud. Makanya kalau ada orang yang mampu menaklukkan gunung, lalu gunung ini jamaah sekalian berzikir, bertadabbur, itu engkau pelungguh itu mewarisi ilmunya Nabi Daud. Lebih spesifik lagi jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, gunung itu Allah sitir dalam Al-Quran, wal jibala autada. Gunung itu adalah autadnya. Mohon maaf, autad itu gelar wali sebenarnya. Salah satu gelar kewalian selain daripada Gaus, wali Gaus, ada juga gelar namanya gelar wali autad. Sebenarnya autad ini adalah gelar gunung. Allah gelar gunung itu menjadi autadnya bumi. Wal jibala autada. Gunung itu pasak daripada bumi. Tetapi jamaah sekalian, ada dalam ilmu tasawuf salah satu gelar wali orang namanya wali autad. Siapa wali autad itu? Wali yang kedudukannya dalam satu daerah seperti gunung. Apa itu gunung jamaah sekalian? Gunung itu sewaktu-waktu mampu dia memuntahkan lahar. Sewaktu-waktu. Tetapi juga gunung membuat samudera atau lembah di bawahnya itu kuat. Laut bisa dia pasak sama gunung itu. Yang Al-Maghfurah fa Maulana Syekh, Masya Allah Gunung Rinjani. Becet pulaunya. Lagu sang belik pasakna. Rinjani bahasa bawa Maulana Syekh. Lagu ketelih nih. Ya mah? Telih belum bang? Iya pembasalah Ustaz Sabri telih. Nah. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Tiang-tiang ajak pelunggum tadabbur. Nah di belakang kita ini ada gunung. Tiang di Tenarang gunung nih, baru alkan ya apal nih gunung Anak Dara, nih orang gunung nih, nih orang gunung nih. Girang ngalamang ruang kana-kana. Yang diajak sama sekjen tiang ke sana ini gunung apa nih nambah diketahui padon guru pokok gunung wah ini bahasa niki. Itu pasak, kita sekarang berdekat dengan pasak ini. Pasak. Masya Allah. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Allah sebut dia dalam Al-Quran sebagaimana kita ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu gunung ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kedudukannya adalah autad. Yang sitir sedikit jamaah sekalian namanya wali autad. Wali autad itu jamaah, itu ada ceritanya begini. Ada seorang pengemis yang dia makan adalah sisa-sisa lamun harap dengan tuik topat di pasar itu kan dibuang.
Ia embun. Ia anu, ia kelor. Gembel, marung gembel niki. Setiap hari orang ini ada di pasar, persis orang gila. Maka ada seorang jamaah ngadek kepada satu kiai yang besar di daerah itu. Dia kiai besar yang tidak sebut namanya, mohon maaf. Lalu di kiai yang besar ini berkata begini, wahai anakku, sampaikan benda ini pada orang yang ciri-cirinya begini-begini, beselana konten, bu lengi, girang embun makanan, sisa topat. Lamun cara layak kan arak gula duntan nggih. Gula duntan niki kan demenoh baik gula niki buntan teh bedeket gula niki ia kelor. Lamun arak dengan tuik topat, masih topat niki sisa-sisa sebewet dua bewet niki ia jadi makanan dengan niki. Dia selalu ada di bak sampah. Nah, akhirnya dititiplah benda ini oleh tuan guru yang besar itu. Lalu muridnya menyampaikan benda ini ke orang gila ini. Dia terdait dengan gila niki. Pas nepete nih terdait. Tapi ada orang pasar berkata begini, oh orang yang kamu cari ada di sana, dia duduk. Tuan niki sambil pirem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngengos temen nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam sambil ngengos. Lalu dia berkata begini, wahai Ustaz, katanya, dipanggil Ustaz, ini ada titipan. Titipan dari mana katanya? Titipan dari Tuan Guru A misalnya, jangan sebut Tuan Gurunya. Tuan Guru A. Apa katanya? Wahai Tuan Guru A, kenapa engkau buka topengku? Kenapa engkau membongkar rahasiaku? Hari ini aku tidak mau tahu, aku akan hilang katanya. Pun teteh anu niki, lalu dia hilang. Lalu orang ini balik ke gurunya, wahai Tuan Guru, kenapa begitu katanya orang itu? Pelunggum tersumpah. Ustaz, wahai Tuan Guru, pelunggum tersumpah. Kata Tuan Guru, alhamdulillah katanya. Tersumpah masih alhamdulillah. Yuk kenapa pelunggum senang tersumpah katanya. Wahai muridku, tahukah kamu itu? Siapa itu? Tidak. Orang itu adalah wali autad. Pelunggum, kamu tahu wali autad karena dialah daerah kita ini, pulau kita ini Allah amankan karena dia adalah pasak daripada daerah kita ini. Sunan Giri, apa kata ayahandanya Maulana Ishaq? Lamun lahir ke anak niki, namakan dia Paku, Raden Paku, karena anakku ini akan menjadi pakunya tanah Jawa. Kalau ada orang menjadi paku di daerahnya, berarti itu gelar kualirnya adalah gelar autad. Kalau Maulana Syekh bukan pakunya Lombok, tapi paku dunia. Nah, autad ini naik lagi gelar orang, menjadi gaus, lain naik gelar semakin tinggi. Makanya teman-teman yang ini mau jadi wali autad. Lagu ini tanggung-tanggung Mirina Isra Mi'raj di langit pertama niki. Masya Allah, lagu ketinggalan istighfar semalam bahasanya. Di keman tahun informasi niki baru pada buka di bare pas temindu-mindu le api unggunung bareng pada buka kartu ya. Beliau-beliau ini juga mau dibimbing zikir wirid, alhamdulillah. Beliau-beliau ini ternyata juga ada maunya untuk dibimbing zikir wirid. Nah, ini gunung dijadikan autad, menjadi pasak. Sekarang kalau Rinjani, Gunung Rinjani ini tidak perlu Allah hancurkan samudra Australia, menaikkan air dari Labuan Haji, tidak perlu. Allah jeletik Gunung Rinjani, tes, kerungkahan pasak. Kita apa namanya? Seperti tanah masuk ke bumi. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, bangunlah koneksi dengan gunung. Bangunlah komunikasi dengan gunung, berbicaralah dengan dia. Engkau dan aku adalah sama-sama hamba Allah. Engkau disebut di dalam Al-Quran sebagai pasak bumi, menjadi autadnya bumi. Tapi aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya aku bisa menjadi autadnya umat, pasaknya umat. Maulana Syekh hilang, hancur ndak kita? Berkeping-keping, ragu. Selama Maulana Syekh ngadek, tidak ada A, tidak ada B. Berarti Maulana Syekh ini adalah pakunya dunia. Jamaah, sekarang kalau pelungguh meniki tidak ada, dinara dengan hancur.
Arak narak dengan lebur. Arak di sidolek gubok niki biasa. Ndek darak biasa. Oh ndek deman jadi autat pulung. Lagu lamun dua ndek narak niki. Masjid sepi. Masyarakat saling bertabrakan, pelunggum berarti di sana autatnya gubok pelunggum sami. Nah, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai gunung, kau adalah ayatun min ayatillah. Imanku akan semakin bertambah denganmu karena aku melihat kamu. Dan dia jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, bertasbih gunung ini sebagaimana kita akan bertasbih kepada Allah. Dia juga mensucikan Allah sebagaimana kita juga mensucikan Allah. Nah, ini tadabbur jamaah sekalian. Wa iza tuliyat alaihim zadathum imana. Kita akan bertambah iman kita. Bergetar hati kita dengan zikir, bertambah iman kita berhadapan-hadapan dengan gunung. Jamaah? Jamaah. Nah, lemak kelemak niki tuh pedas ruan gunung-gunung niki. Masya Allah. Pirana piak sida Allah taala. Mau berbentam piak gunung niki. Pirana tumpuk-tumpuk si nenek. Piredam kira-kira motor piredam tanah ante butuhan gunung si kedit dia. Masya Allah. Jamaah? Ya Allah. Masya Allah. Gunung Renjani. Gunung Renjani. Nah, orang yang mampu bertambah imannya oleh alam, melihat gunung bertambah imannya. Makin niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, telih nggih. Serius dikit telih niki. Lagu araan. Doa juga seperti itu. Kekuatan doa itu seperti angin, seperti telih niki. Dia ada tapi tidak terlihat. Makanya orang-orang yang mukminuna haqqo mempercayai sesuatu yang dia tidak lihat tetapi ada pengaruh, ada efek dalam dirinya. Itulah ulaika humul mukminuna haqqo. Nah, iling, perhatikan niki. Kalau sudah bisa iza zukirallah wajilat qulubuhum, bisa. Wa iza tuliyat alaihim zadatuhum imana, bisa. Terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Setelah itu lepaskanlah semua perkara hidupmu, wakilkan dia kepada Allah. Jangan cabut perwakilanmu kepada Allah. Kalau engkau cabut perwakilanmu kepada Allah, kamu kurang ajar namanya. Misalnya tiang sekarang mewakilkan sesuatu kepada saudara kami Ustadz Maksum. Ustadz Maksum wakilkan tiang memimpin tawajuh ba'da isya. Mara Ustadz Sas mendendek Pak Tuan Guru, wakil-wakilin Pak Maksum bebet jorak di julun jamaah. Oh, tiang tarik perwakilan tiang boleh. Tetapi kalau kepada Allah, kalau kita sudah wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tarik kembali. Nah, orang yang sempurna memberikan perwakilan semua ikhtiar hidupnya kepada Allah, ini namanya disebut yatawakkalun. Kenapa jamaah sekalian? Allah lebih pintar, Allah lebih alim, Allah lebih tahu terhadap apa yang kita wakilkan kepada Allah. Jamaah? Oke, berapa syaratnya? Iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Terus wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, selebihnya dua. Wa mimma razaqnahum yunfikun wa aqimus shalah. Bersedekah kalau ada lebih. Kan 20 endeng kuy. Wah, dengar para pimpinan ijtima. Lah mun ndek nyugulang berarti ndek wa mimma razaqnahum yunfikun. Nyadang dah. Yang suruh lebihan nih Ustaz, lihat. Kos udah beli besi niki. Yang kedua jamaah sekalian, dirikan sholat gampang. Yang dua ini menurut yang gampang di majelis zikir ini, karena tiap malam kita berinfak sedekah. Tapi yang satu, dua, yang tiga tadi ya agak sulit. Makanya berkali-kali yang ajak kepada Allah, bertawajuh kepada Allah. Baik, kalau sudah bisa yang tiga tadi, yang lima tadi, mohon maaf. 3 ayat pertama, 2 pada ayat ketiga ini. Pertama adalah iza zukirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua adalah wa iza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat adalah berinfak. Yang selanjutnya adalah mendirikan sholat. Lihat balasan Allah. Pertama,
lahum maghfirat ulaika hum darajatun 'inda rabbihim. Pelungguh akan dikasih derajat. Di mana derajatnya? Inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh dapat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan derajat di, silakan. Ini kan ada alumni kita satu, Pak Mario nih, silakan. Nggih. Bukan derajat yang di gubernur. Bukan. Derajat di sisi Allah. Kita ada derajat di sisi Allah. Jamaah, kalau derajat kita ada di sisi Allah, jamaah sekalian, dimanapun bumi ini Allah punya, pasti kita ditinggikan derajatnya. Pelungguh ada di tengah hutan, Allah memberikan kabar kepada hutan, wahai hutan, ingat orang yang ada di dalam hutan itu ada derajatnya di sisi aku, hormati dia. Tunduk engkau ular, tunduk engkau wahai harimau. Kau ada di tengah kota, isi kota ini adalah milik Allah, maka isi kota pun akan tunduk kepada engkau, karena derajatmu ada di sisi Allah. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Saingi langit bumi, dimanapun pelungguh ada, hatta di tengah laut, kalau pelungguh memiliki derajat di sisi Allah, Allah perintahkan laut, wahai laut, selamatkan dia. Nabi Ibrahim alaihissalam, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya ada, beliau ada di dalam api. Nabi Ibrahim minta enggak supaya api padam? Tidak. Nabi Ibrahim minta akah supaya api ini tidak membakarnya? Enggak. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup itu yang dikata oleh Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim demen tekapakang jauh tengah api niki, ya Allah, perapi ini, bukan. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan di tengah api, apakah Ibrahim berkata, wahai Jibril, turun engkau selamatkan aku? Bukan. Karena Ibrahim tahu kalau Jibril akan menyelamatkannya, dia juga makhluk Allah, bisa jadi tidak selamat. Wahai api, jangan engkau membakar aku. Nabi Ibrahim tahu api ini makhluk. Bisa jadi makhluk tidak tunduk kepada Sang Khalik. Api juga ini makhluk, ada kelemahannya. Tapi cukup Ibrahim berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Perkara pelemparan Namrud kepada ke apinya, aku serahkan kepada engkau ya Allah. Masya Allah. Lalu Allah berfirman, ya naru kuni bardan. Pada saat itu seluruh api bumi terkejut. Hampir seluruh api di bumi ini dingin. Untung Allah berkata, wassalaman ala Ibrahim. Berarti api yang dimaksud oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, api yang sedang berhadapan dengan Nabi Ibrahim. Oh, berarti ndek nite unin api si arah di Lombok, tetap makanya panas di Lombok. Yang pun bau terkadung ngelas. Ya, nah ini jamaah sekalian, ulaika hum darajatun 'inda rabbihim. Cari derajat di sisi Allah. Kalau derajatmu di sisi Allah, bodoh engkau dapat ilmu laduni dari Allah. Cari derajat di sisi Allah. Kau miskin, engkau akan dikayakan oleh Allah. Karena Dia memiliki segala-galanya. Dia nara mau dijodoh, kau dapat jodoh secepat-cepatnya. Kalau ada derajat di sisi, oke. Yang kedua yang didapatkan oleh orang yang sebutkan tadi, lahum maghfiratun. Enggak main-main. Engkau itu mendapat maghfirah Allah. Maghfirah Allah itu pelunggum iling jamaah sekalian, derajat yang paling tinggi. Maghfirah, derajat yang paling tinggi. Makanya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, bareh ente terima pahala ente julu. Nanti engkau terima pahala haji umrah nanti. Yang aku inginkan pertama kali kepadamu ya Allah, maghfirah. Kenapa jamaah sekalian? Karena langkah pertama meraih rahmat adalah maghfirah. Bukan karena pahala. Bukan karena pahala. Ini diminta oleh Nabi Nuh alaihissalam. Taghfirli, engkau ampuni aku. Kenapa jamaah sekalian pengampunan Allah itu kercis pertama, tiket pertama orang mendapat rahmat Allah. Kalau sudah dapat rahmat Allah, semua Allah berikan. Surga juga Allah berikan. Terakhir yang didapatkan, lahum maghfiratun. Yang terakhir, warizqun karim. Jerih.
Bukan warizqun kasir, bukan warizqun barokatin, bukan warizqun karim. Rezeki yang mulia. Sebab ada orang yang nerima rezeki tidak mulia. Ya Allah. Tegelikang jamak rezeki dengan iza tuliyat alaihim zadatuhum ima iza zukirallah wajilat qulubuhum. Dikhususkan rezekinya namanya rizqun karim. La ilaha illallah. Kita ini dapat rizqun karim atau rizqun kasir? Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kalau orang mendapat rizqun karim itu otomatis banyak dan barokah. Sedikit rezeki, lagu barokah. Iya, wah aneh. Ya, ya Allah, sedikit, wah barokah. Anu dia milik, dia mau luwe masalah. Kalau rizqun karim itu jamaah sekalian adalah rezeki yang hadirnya di dalam dirimu, engkau beribadah kepadanya. Semakin engkau beribadah oleh rezeki ini, sebab rezeki ini semakin banyak dia datang. Semakin kau beribadah, semakin banyak dia datang. Semakin kau beribadah, semakin banyak dia datang. Karena banyak orang yang dapat rezeki, harus dia mempertontonkan auratnya yang tidak sebut modelnya. Banyak orang yang mendapat rezeki, dia harus bohong. Banyak orang yang dapat rezeki juga harus netes gininya niki, keringatnya. Banyak juga orang dapat rezeki harus mesa-mesa, dia melu bareng. Saya niki dengan mikat. Banyak juga dapat rezeki itu orang bolak-balik buku. Siapa itu? Para ustaz. Nah, orang yang rizqun karim ini, rezeki yang mulia itu jamaah sekalian adalah rezeki yang tidak perlu pelunggum bersusah payah mikir, tidak perlu pelunggum sami niki bersusah payah mengeluarkan energi, tidak perlu. Semakin datang rezekinya ke pelunggum semakin mulia. Semakin datang rezekinya semakin mulia. Semakin datang rezeki pelunggum semakin mulia. Oh, Masya Allah. Jamaah, mau rezeki barokah atau mulia? Mulia. Kenapa jamaah sekalian? Karena syaratnya rezeki mulia adalah harus banyak dan harus barokah. Jamaah, kiri, terus. Ada juga rezeki, namanya rezeki parkir. Jamaah, rezeki tukang parkir. Ada juga rezeki harus begini, nanti dapat ini. Itu rezeki calo. Nah, ini nyamaskan rezekinya orang. Rezekinya sifatnya mulia. Siapa mereka yang jelaskan tadi? Pantas dia mulia rezekinya. Kenapa? Ulaika lahum darajatun 'inda rabbihim. Dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, gunung-gunung semua ini adalah akan menambah keimanan kita. Maka dengan menambahnya keimanan kita, kita menjadi orang yang mukminuna haqq, orang yang mukmin hebat. Amin. Mukmin hebat. Mukmin hebat. Tidak perlu kan memantra-mantra niki. Tidak perlu berendah. Jamaah sekalian. Rezeki yang mulia itu sangat luar biasa sekali. Lamun mosot rezeki apa milik? Beli-beli angka Martino belaim. Lamun luwe utang rezeki apa milik? Lunas utang. Rezeki miskin apa milik? Sugih. Nah, sugih nun pira rukun. Lamun dengan luwe kepeng sugih? Belum tentu. Luwe kepeng mosot. Termasukkah dia orang rizqun karim? Bukan. Seberapa sih uangmu? Lihat Nabi Adam alaihissalam. Bukan memiliki uang. Ada beliau ngadak le surga. Lagu ndek nara jodoh susah. Berarti rezeki mulia itu, ya rezeki ada istri. Berarti orang-orang yang belum ada istri, belum rizqun karim. Aruan. Jamaah? Aku nih seninar jauh penyusah. Bebalu mau.
Ternyata lu sebut, dia sebut kungku, nak ngutang sebut. Insyaallah, dia menuah telu jelo niki. Jamaah ni, ada batur niki. Kari semendak maghrib nggih. Semendak doang aneh niki. Arak batur tiang niki, uwi bercerita niki, embe delumbar ustaz jelo anu jok sembalun. Ke bercerita bae sama tonau nggih dunas. Nyesel kuning tu, ndek uning ketu, si merari kembe dah. Awal-awal ke merari je masya Allah. Kadun main remi ATM. Uni. Si luet ATM niki, BNI ara, BRI ara, BSI ara, macam. Kena kan subih lalu. Awal-awal merari ni epin lah ni Khadijah ni. Yo ni kena ke niki. Bu senang tebae. Berutang berena nikah. Ternyata salah pikat, salah bau. Berembe maksud ni kena. Dia menuah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan asik tebae ngobrol le atas ranjang si pada tinduk. Bu meni Kak. Tetun dekangan. Wah gama hari mun tetu kangen kamu kembilo merari di kamu. Belum gue diterima tiang apa adanya. Ini sekedar apa adanya. Adanya apa-apa juga saya terima kamu. Di ujung malam lalu dia berkata begini, Kak, ini ke nomor-nomor si perlu tiang lunasi. Dot dulu. Lunasi apa hari? Niki tagihan BRI 10 juta per bulan. Niki tagih BNI 5 juta per bulan. Nah Bu Niki dan Niki sertifikat dengan waksanda. Terkumpul-kumpul dia itu harus nyetor per bulan. Itu jamaah sekalian 5 juta. Bu momot. Darat nafsu berkembik-kembik. Salah bau. Allah. Ya Karim. Padahal ampuk kemau napiaran senina wirid nyerang ke juruk khulwat ampuk kemau tahu ni noni nabu kan sekejut penyetoran di sini. Insyaallah. Bu berembiakan tan ustaz. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Lagu narata ada nih ya ustaz ni. Tawakkalun bis gitu nih. Coba kerekeng-rekeng aset le Bali pario paling lagun 15. Ndak harap bi apa-apa kemarian sila isi ni. Ada kembe enani yang terserah le sida ni. Di ini serah di jok kita papa mendia aja. Ada serah le sida. Mulai itu jamaah sekalian iki jari terima barang ronsokan. Serah le sida doa. Kemarin niki jamaah sekalian. Boleh milu tawajjuh Bu. Salah unin daripada ulane peling-peling nggih belalu ni. Insyaallah. Jamaah. Masya Allah. Nah, Bu tamun tiang si Wibian lain Malik niki. Ada tamu tiang Wibian niki. Tiang kayaknya kesusahan niki si Umi si sakit. Bukan Wibian onek kelema. Wibian aja berlaku datang tapi tiang tidak bisa kan kita wiritan di malam. Onek kelema aja kemus. Nyeringkat potong semet. Kembe dia sido nih. Dia kan mau milu tawajjuh jok sembalun ustaz lagu niki sila. Bayah kuotan tiang di sana udah niki tiang amalkan untuk jamaah di sana alhamdulillah ustaz ini kebalik niki jamaah tadi itu masihnya ke hajat pira ribu rakaat jaga kalau ini lain masya Allah ustaz alhamdulillah ternyata istri tiang membawa barokah katanya. Kenapa istri pelungguh membawa barokah? Ternyata istri tiang itu bohong, tetapi bohongnya ini membawa barokah bagi tiang. Kembik nampak kena bohong bawa barokah, ndak cerita bohong bawa barokah, celaka doang. Ndik ni ya. Jadi setelah diskusi-diskusi, ustaz kita niki mendapatkan uang 150 juta. Kenapa 150 juta? Ternyata uang yang diberikan oleh ustaz kita ini ditabung dari sejak dia bulan pertama dia nikah. Sekian puluh tahun dia nikah. Bundek nuah pekandaitang rezeki niki sebu ke doang. Di saat umur pernikahannya sudah sekian puluh tahun, ya ampun polos. Ternyata tabungannya itu sudah mencapai 150 juta.
Gama hari. Mula kamu serinang ke dunia akhirat tuh. Nih. Anu meni arantan majain kendih. Lagu sangdek 150 juta, Kak. Lamunah menin tangkat jujur ampun dan dek sadu aja akseda si 150 juta onde hari tetu hari tetu sadu kunin. Ternyata nyebok seninan untuk semaman. Bohongnya istri adalah untuk suami. Pada saat suaminya mengalami kesusahan, butuh keuangan, dia keluarkan jurus aslinya si perempuan ini, tabungannya tanpa sepengetahuan suaminya 150 juta. Bohong istri untuk suami. Kalau bohong suami untuk selingkuh. Ini jamaah keniki. Alhamdulillah. Iya ampun tendek ini mau rezekun kari. Insyaallah jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, tawajuhnya nanti setelah sholat isya. Tapi kita tidak akan menganjakkan kaki di tempat ini sebelum tuntas maghrib. Pira dekat maghrib? 3. Ane tarumbu. Maghrib lemak bian ane. Maghrib siap tegawe lemak nani tegawe. Bangun. Jamaah sekalian, Allah tidak pernah menuntutmu 3 rakaat maghrib ini. Kau tambahkan menjadi 6 supaya maghrib itu tidak kau kerjakan besok malam. Tidak. Begitu juga kita tidak menuntut Allah. Rezeki kita hari ini kita cukupkan. Kita tidak tuntut Allah. Rezeki kita yang besok untuk datangkan hari ini. Iya kenen pelunggum sami nih jamaah sekalian. Bertambah iman disebabkan oleh tadabbur karunia Allah. Semua kita bisa jadikan tadabbur. Jamaah. Semua kita bisa jadikan tadabbur. Masyarakat